Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham BRIS, MMN, Brand BRPT, dan PTRO untuk minggu depan tanggal 16 sampai 20 Juni 2025. Untuk analisanya kita langsung ya ke BRIS dulu. Kita mulai dari BRIS. Untuk BRIS boleh kita lihat ya, masih belum ada pergerakan yang signifikan di hari ini ya, hari Selasa naik sedikit, dan di hari Jumat ya dia turun lagi. Jadi pergerakan dari BRIS masih cenderung sideways saja di minggu yang lalu, dan view saya juga pada saham BRIS akan lebih cenderung turun dulu ya, atau bergerak sideways di area demand 2450 sampai 2340 dan area resisten 2740. Jadi view saya pada BRIS bisa turun dulu ke area demand lalu bergerak naik, atau naik dulu ke area resisten lalu bergerak turun. Jadi untuk BRIS harus perhatikan kedua area ini jika ingin entry ya. Oke, jadi saran saya jika ingin beli, tunggu turun ke area demand dan jual di area resisten, dan jika sudah mendekati resisten maka sebaiknya kalian jangan entry dulu pada saham BRIS. Secara broker summary di sini sudah mulai bagus ya. Mulai ada akumulasi di tanggal 13, satu minggu terakhir coba kita cek, masih tergolong netral. Dan jika kita tarik secara 1 bulan terakhir, harusnya masih oke, terlihat ada distribusi ya di sini. Jadi untuk broker summary-nya tidak terlalu bagus memang. Jadi view saya pada BRIS memang akan lebih cenderung turun dulu, lalu bergerak turun. Lalu bergerak naik. Jadi view saya pada BRIS lebih baik wait and see, dan tunggu pergerakan harga di area demand. Jika nanti sudah masuk ke area demand, maka boleh menunggu rejection. Jika sudah ada rejection, maka boleh beli pada saham BRIS. Di sini boleh kita buatkan ya sebenarnya untuk trading plan-nya, tapi saya beli cukup di bawah ya. Kita tunggu spike, dan juga stop loss-nya cukup jauh di sekitar 13%, dan targetnya di area resisten seperti ini. Oke, tapi tidak terlalu valid ya. Risk-nya terlalu besar di 13%, sedangkan reward-nya juga besar tapi masih terlalu jauh. Jadi untuk BRIS tidak valid ya jika kita buatkan trading plan-nya. Jadi lebih baik wait and see dulu sampai nanti turun ke area demand. Jika ingin entry, boleh entry di area demand, dan stop loss di bawah dari support dan target di resistennya. Oke, kemungkinan seperti ini lebih baik ya untuk trading plan-nya pada BRIS. Risk-nya di 10%, sedangkan reward-nya di 14%. Jadi view saya seperti itu pada BRIS. Lebih baik wait and see, karena masih ada potensi akan bergerak turun ke area demand. Dan jika nanti ada rejection di area demand, maka kalian boleh entry pada saham BRIS. Karena secara broker summary-nya sudah mulai ada flow ya di beberapa hari terakhir. Di 3 hari terakhir ya di sini. Lihat mulai ada flow, jadi harusnya mulai akan ada pergerakan rebound pada saham BRIS. Jadi pantau area demand di angka 2340 yang ini ya. 2340 sampai 2450. Jika ada rejection di area ini, maka kalian boleh entry pada saham BRIS. Lanjut ke saham yang kedua, ada Aman. Aman Mineral Internasional ya. Oke, untuk Aman sangat bagus, bergerak naik ke resisten 8.200 dan closing di hari Jumat juga pas di area tersebut ya. Jadi untuk Aman view-nya masih bisa lanjut bergerak naik, tapi akan lebih valid jika close di atas 8.200 dulu. Nah, karena sekarang pas di area tersebut, maka masih ada potensi Aman akan bergerak turun lagi. Support terdekat di sini ya, di 7850. Jadi masih ada potensi Aman akan bergerak turun ke support terdekat di 7850, lalu bergerak naik kembali. Tapi secara polanya, yang sudah membuat pola uptrend-nya di sini, agar high, agar low, seperti ini ya. Sini ya. Di break ya, ini agar high. Jadi ada potensi dia turun membuat agar low dan berpotensi naik kembali seperti ini. Jadi secara view-nya harusnya Aman akan lebih cenderung bergerak naik, tapi karena masih pas di area resisten, maka masih ada potensi Aman akan koreksi dulu, koreksi normal ke area support 7850, lalu bergerak naik. Akan tetapi jika nanti di hari Senin langsung bisa di atas 8.200 ya, maka Aman akan langsung bergerak naik ke resisten selanjutnya di angka 8.800. Jadi boleh pantau satu area resisten di angka 8.200 untuk saham Aman. Tapi secara view-nya seperti yang tadi,
akan lebih cenderung bergerak naik. Secara broker summary juga harusnya ada akumulasi dari SQ ya. Oke, kali ini AG ya yang akum. Tapi secara mingguan pastinya SQ. Oke, masih YU ya. Nah, seperti ini. Jika kalian lihat ya. Saya tarik dari tanggal 23 Mei atau dari tanggal 13 ya. Pastinya SQ yang akumulasi. Jadi dengan ini harusnya aman, masih ada potensi untuk bergerak naik. Yang jual CC dan sampai di hari Jumat juga yang jual masih dari CC. Dan yang akum AGYU untuk SQ di sini tidak kelihatannya. Oke. Jadi harusnya untuk aman masih akan lanjut bergerak naik karena polanya sudah membuat pola uptrend. Jadi boleh pantau area support ya yang menjadi area beli ideal. Boleh kita buatkan trading plan-nya di sini. Saya beli di 7925, stop loss di 7375 dan target di 8800. Jadi untuk trading plan-nya sangat valid dia di sini, itu sangat bagus. Potensi loss-nya di 6,94%, sedangkan potensi profit di angka 11,04%. Jadi sangat menarik. Rasio pada aman. Jadi usahakan jika ingin entry pada aman, usahakan dia turun dulu ya, koreksi dulu, lalu entry di area 7.925. Oke, area stop loss seperti yang tadi, 7375, dan target di 8.800. Lanjut ke saham yang ketiga, ada Brand. Untuk Brand juga di sini cenderung sideways sebenarnya, dan trading plan kita belum hit ya. Di hari Senin langsung dari Selasa langsung bergerak naik. Dan di sini view saya pada Brand memang akan cenderung turun dulu. Dan boleh kita lihat dia mulai bergerak turun ya ke area support kita. Jadi trading plan kita pada Brand masih valid. Jadi kita tunggu dia turun dulu ke area 6100. Ya, 6100 area pembeliannya. Kita tunggu di area tersebut. Jika ada rejection maka boleh beli dengan target di 6.800 dan stop loss di 5.400. Potensi loss dan reward-nya sama ya, di 11,48%. Jadi risk reward rasionya 1:1 dengan potensi profit dan loss di angka 11,48%. Jadi cukup bagus sebenarnya untuk risk reward rasionya, tapi jika kalian merasa potensi loss terlalu besar, maka sebaiknya jangan ikut entry pada saham Brand ini. Secara broker summary-nya kita cek ya di sini. Apakah ada akumulasi atau tidak ya? Kita cek. Seharusnya masih akumulasi ya untuk Brand. Oke, untuk Brand-nya di sini. Boleh kita lihat dari tanggal 13 ya, di tanggal 13 ada akumulasi ya. Tanggal 13 di hari Senin ada akumulasi dari AK. Di pada saat bergerak turun di sini ada akumulasi. Jadi sangat bagus pergerakan turun dari Brand. Tapi secara mingguannya memang ada distribusi ya di sini. Tapi dengan volume di hari Jumat maka boleh kita katakan flow pada Brand sudah mulai masuk kembali. Jadi dengan ini harusnya Brand ada potensi bergerak naik ya ke area resisten 6.800. Dan juga jika kita lihat di sini ya, trendline di sini masih sangat valid, sudah di breakout dan juga setelah mencapai support 6.050 pergerakan Brand selalu di reject ya. Jadi dengan ini harusnya Brand sangat berpotensi lanjut bergerak naik atau bergerak naik kembali ke area resisten 6.800. Jadi saran saya jika ingin entry pada saham Brand, tunggu sekitaran di sini ya. Area beli pada Brand sekitaran di sini. Saya buatkan 5950 sampai 6250. Sorry. Ya, 5920. Sorry, 5950. 5950 sampai ke 6250. Ini menjadi area ideal beli pada Brand karena setelah mencapai area ini, Brand mengalami rejection dan langsung bergerak naik ke targetnya atau ke target kita atau ke resisten 6.800. Jadi untuk Brand sangat potensi untuk bergerak naik karena di hari Jumat tanggal 13 pada saat Brand bergerak turun sebesar 1%, tapi ada akumulasi yang terjadi. Jadi dengan ini harusnya Brand sangat potensi lanjut bergerak naik. Lanjut ke saham yang keempat, ada BRPT. Untuk BRPT juga sebenarnya masih sangat bagus ya. Sudah terlihat jelas ya di sini. Support kita di 1455, tidak mampu di breakdown ya. Dan
pergerakan di hari Jumat tanggal 13 sangat bagus ya. Setelah mencapai support 1455 dari rejection dan ditutup hijau plus 2,69%. Jadi dengan ini harusnya BRPT akan lanjut bergerak naik. Oke, jadi view saya pada BRPT akan lebih cenderung bergerak naik jika bisa bertahan di atas support 1455. Oke. Jadi target saya pada BRPT terdekat ke 1610. Jika break maka akan lanjut naik ke 1665. Tetapi jika tidak maka BRPT akan koreksi kembali ya. Seperti ini. Jadi untuk BRPT pantau ada dua resistennya. Sebagai valid. Target terdekat di angka 1570 sampai 1610. Lalu target menengahnya di angka 1665. Oke. Selama data support 1455 yang ini ya. Selama data support ini maka pergerakan dari BRPT akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Nah, maka dari itu pantau support 1455. Jika entryan kalian di bawah area support ini maka sangat aman untuk hold BRPT. Tetapi jika entry kalian di atas 1455 maka lebih baik taking profit dulu jika nanti sudah profit. Secara broker summary-nya harusnya masih akumulasi. Nah, terlihat jelas ya, ada akumulasi bahkan di hari Jumat tanggal 13 ada akumulasi dari AK, BK, dan yang lainnya. Jadi dengan ini harusnya BRPT akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Nah, lagi-lagi satu minggu terakhir memang ada taking profit, tapi di hari Jumat tanggal 13 mulai ada volume yang masuk kembali. Jadi harusnya BRPT ada potensi mengalami kenaikan dalam jangka waktu yang pendek. Oke, jadi view-nya seperti ini untuk BRPT. Lanjut ke saham yang kelima ada PTRO. Untuk PTRO juga sangat bagus ya. Jika kita lihat sebentar. Secara teknikal sudah saya lihat sebelumnya. Boleh kita lihat. Sebelum mencapai demand sudah langsung bergerak naik. Dan di sini supportnya sebenarnya di 2900 ya. Setelah mencapai area support ini langsung bergerak naik. Dan juga jika kita lihat di sini secara broker summary pada PTRO setelah mencapai hampir mencapai ya support 3030 sudah mulai ada akum ya di sini. Jadi pada saat pergerakan turun di hari Jumat tanggal 13 ada akumulasi ya di 3 terakhir. Nah, di sini boleh kita lihat jika kita tarik dari tanggal 11 ya. Oke, ada akumulasi dari asing ya di sini. Tanggal 10. Oke, ada akumulasi dari asing, LJ dan yang lainnya. 1 minggu terakhir. Coba sini ya. Tanggal 2. Oke, masih sama ya di sini. Volumenya memang ada distribusi dari XL ya. XL, tapi di sini terlihat volume bandar di tanggal 10 Juni. Ada yang masuk ya. Nah, terlihat volume dari AZ cukup besar. Dan harga langsung bergerak naik ya di sini. Dan jika kita lihat juga AZ sampai tanggal 13 masih akum ya di sini. Jadi harusnya PTRO masih akan lanjut bergerak naik karena pada saat pergerakan turun di sini ada akumulasi dari bandarnya. Jadi dengan ini harusnya view saya pada PTRO akan lebih cenderung bergerak naik pada Petro ya. Bergerak naik ke 3240 sampai 3360 asalkan bertahan di atas support 2900 ya. Untuk demand di sini akan saya hapus dulu karena lebih valid menggunakan support di 2900. Selama di atas support ini, pergerakan dari ini supportnya sekarang. Selama di atas support 2900 sampai 3030 maka pergerakan dari PTRO akan lebih cenderung bergerak naik. Tetapi jika nanti support 2900 di breakdown, maka PTRO akan turun ke area demand 2400 sampai 2500 di sini. Maka dari itu pantau support 2900 pada saham Petro. Secara broker summary-nya masih cukup bagus, jadi masih aman untuk PTRO, apalagi di sini polanya masih dalam pergerakan uptrend ya. Seperti ini, secara jangka panjangnya juga masih uptrend. Jadi di sini dia sedang membuat pola pergerakan sideways sebenarnya secara jangka menengahnya dan juga secara jangka pendek ya. Boleh kita lihat bergerak sideways. Setelah mencapai support 2900 di sini ya. Dia naik dan setelah mencapai resisten di area 3240 mengalami rejection dan turun. Jadi view-nya akan lebih cenderung
bergerak bolak-balik seperti ini. Oke, TV saya pada PTRO akan lebih cenderung bergerak sideways di area support dan juga resistennya. Jadi manfaatkan untuk PTRO buy di area support, karena setelah mencapai support dia akan naik ya. Dan sell di area resisten, karena setelah mencapai resisten dia akan bergerak turun kembali seperti ini. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.